Insya Allah masih kuat. Cuma sampai jam 8 kok ya. Baik, bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pada sesi yang kedua, ya, kita kembali membaca Syarhu Sunnah karya Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada masalah berikutnya atau pembahasan berikutnya, yaitu tentang mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, penulis yaitu Al-Imam Al-Muzani, beliau mengatakan, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dikatakan tentang bifadli, yaitu keutamaan khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud khalifah di sini pengganti, bukan berarti pengganti tugas kenabian atau kerasulan ya, tapi pengganti dalam masalah apa? Mengurusi umat. Ya, jadi sekali lagi yang dimaksud dengan khalifah, pengganti di sini bukan pengganti tugas nabi atau kerasulan, begitu, bukan. Ya, tapi pengganti beliau dalam masalah mengurusi umat. Dikatakan tentang keutamaan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abi Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fahuwa, maka dia adalah afdalul khalqi. Abu Bakar adalah, ya, manusia yang terbaik. Wa akhyaruhum, dan manusia yang terpilih. Ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Wa nusanni ba'dahu, dan yang kedua adalah bil Faruqi, yaitu siapa? Al-Faruq. Maksudnya adalah manusia yang paling terbaik, ya, paling baik dan terpilih setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar, setelah Abu Bakar As-Siddiq siapa? Al-Faruq. Siapa Al-Faruq ini? Wahwa Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fahuma, keduanya ini siapa berarti? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Faruq, ya. Fahuma wazira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keduanya adalah orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadaji'ahu fi qabrihi, Masya Allah, yang bersebelahan kuburannya. Wajalisahu fil jannah, dan teman duduk di surga. Allahu Akbar, Masya Allah, ya, orang yang terbaik, orang yang terpilih, kuburannya dekat dengan Nabi, dan kedudukannya atau teman duduk juga di surga. Ini Masya Allah, ya. Tega kalau ada yang mencaci maki kedua orang tersebut. Maka kita harus menjadi orang-orang yang terdepan dalam membela mereka, ya. Wa nusallis, ya. Kemudian yang ketiga, kita sebutkan yang ketiga, maksudnya adalah orang yang ketiga yang terbaik dan yang terpilih. Bizinuraini, yaitu Zunnurain, pemilik dua cahaya. Siapa dia? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, yaitu Utsman bin Affan, ya. Summal baqina, kemudian setelahnya, setelah Utsman bin Affan, summa bidzil fadli,
wattaqi, orang yang punya keutamaan dan ketakwaan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah ini ya. Radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Sumal baqina, kemudian setelah mereka, minal asyrati, yaitu dari apa? Dari orang-orang 10 orang yang alladzina aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannata. Kemudian setelah 4 khalifah adalah 10 orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu masuk surga. Masya Allah. Mereka pasti masuk surga. Lalu kata Imam Al-Muzani, wa nukhlisu likulli rajulin minhum, kita memurnikan kecintaan kita kepada setiap di antara mereka, biqadri, sesuai dengan kadarnya, alladzi aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat tafdili, yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keutamaan mereka. Thumma lisairi ashabi min ba'dihim radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian seluruh sahabat beliau setelah mereka, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Ini Masya Allah ya. Pada masalah ini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah tentang masalah urutan urutan sahabat Nabi yang memiliki keutamaan, diurutkan. Makanya nanti ada para ulama yang tidak berkenan ya kalau ternyata mendahulukan salah seorang dari mereka. Sebab apa? Ya harus urut begitu. Harus urut. Kemudian poin berikutnya adalah berkaitan tentang masalah mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai pembahasan ini. Ya, bismillah. Kopinya silakan diminum kalau ada. Baik, lanjut. Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Ya, siapa yang dimaksud dengan sahabat? Anna sahabiyya, yang dimaksud dengan sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mat 'alal islami. Yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman kepada beliau dan dia meninggal dalam Islam. Jadi dalam definisi ini, definisinya adalah apa tadi? Orang yang pernah ketemu, ya. Laki itu kan pernah ketemu. Maka termasuk dalam masalah ini adalah baik itu ketemu nabinya sallallahu alaihi wasallam sebentar ataupun lama, sama aja. Yang penting apa? Pernah ketemu. Ya. Baik yang meriwayatkan hadis dari beliau ataupun tidak. Seperti itu. Ya. Baik yang berperang bersama beliau ataupun tidak. Baik yang pernah melihat beliau tapi dia belum pernah duduk bersama beliau. Artinya dia tahu, ya dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk membersamai beliau sallallahu alaihi wasallam belum pernah. Ya. Contohnya siapa? Banyak ya. Apalagi setelah Fatu Mekah. Itu kan orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam.
Ya, orang-orang pasca Fatu Mekah itu tahu Rasulullah SAW, ketemu dengan Rasulullah SAW, tapi mereka belum tentu meriwayatkan sesuatu dari beliau, belum tentu mereka itu duduk bareng dengan beliau dan seterusnya, begitu ya maksudnya. Atau ya, orang yang bertemu dengan beliau tapi pernah bertemu dengan beliau, tapi dia tidak melihat beliau sallallahu alaihi wasallam karena terhalang sesuatu. Seperti apa? Buta. Contohnya ya Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, beliau buta. Ya, beliau buta. Tapi beliau Ibnu Ummi Maktum ini pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kategorinya adalah sebagai seorang sahabat. Ya, ini disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Pengertian tadi berdasarkan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, disahihkan oleh Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beruntunglah bagi orang-orang yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntunglah bagi orang-orang yang melihatku dan orang yang melihat orang yang melihat orang melihatku dan beriman padaku. Beruntung bagi mereka dan tempat kembali yang baik. Ini Masya Allah disebutin berapa ini? Beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Terus, dan beruntunglah orang yang melihat orang yang pertama. Ya kan? Berarti beruntunglah orang yang melihat orang yang pernah melihatku. Gitu. Terus yang ketiga, beruntunglah siapa? Orang yang pernah melihat orang yang kedua. Berarti beruntunglah orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatku, begitu. Ketiga. Ya, seperti itu. Dan kata Rasulullah SAW, mereka ini ya beruntunglah mereka dan bagi mereka tempat yang baik. Jadi bahasa gampangnya siapa? Sahabat, tabiin sama tabiin, ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal tersebut, yaitu orang yang bertemu, ya, berjumpa dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikategorikan sebagai sahabat. Ya, baik. Berikutnya adalah tentang urutan keutamaan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini urutan inilah yang benar. Maksudnya adalah mendahulukan Abu Bakar As-Siddiq daripada yang lainnya atau daripada Umar. Jadi urutannya adalah mengutamakan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab Al-Faruq, kemudian Dzulnurain, ya, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, Dzulfadli wat Taqi. Ini ini urutannya. Sebagaimana dalam sabda Nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, kata Ibnu Umar, kunna nukhayyaru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyiru Abu Bakrin, thumma Umar bin Al-Khattab, thumma Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Ya, kami dulu memilih di antara manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami memilih Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, dan Ali bin Abi Thalib pada urutan yang keempat, karena beliau diangkat menjadi khalifah dan dibaiat oleh mayoritas sahabat yang pada waktu itu masih hidup, ya. Dan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilafatun nubuwah 30 sanah. Kekhalifahan nubuwah itu berjalan 30 tahun.
Tsumma yutiyallahu al-mulka aw mulkahu man yasha. Kemudian Allah berikan kekuasaan raja atau kerajaan bagi orang yang dikehendakinya. Ya, hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Ya. Maka 30 tahun itu adalah kekhalifahan nubuwah. Termasuk di dalamnya adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Coba kita hitung. 30 tahun. Abu Bakar As-Siddiq berapa tahun? 2 tahun. Kalau pengen tepatnya berarti 2 tahun 3 bulan. Ada yang mau ngitung enggak? 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab 2 periode. Hah? 8 tahun. Berarti satu periode 4 tahun ya? Itu periode apa? Ya, 10 tahun. Kalau pengen tepatnya berarti 10,5. Ya. 10,5 berarti ya. Abu Bakar 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab 10 tahun setengah. Berarti berapa 10 tahun setengah itu? 10 tahun 5 bulan. Ya. Kemudian Utsman bin Affan 12 tahun. Ya, 12 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib ini satu periode 4 tahun. Tepatnya 4 tahun 9 bulan. Ya, 4 tahun 9 bulan. Digenapilah oleh Al-Hasan ya bin Ali bin Abi Thalib yaitu 6 bulan. Ya, pas 30 tahun. Ya. Inilah ya kekhalifahan nubuwah. Setelah 30 tahun selesai, maka yang terjadi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yutiyallahu al-mulka aw mulkahu may yasha." Kemudian Allah berikan kekuasaan al-mulka, raja. Ya, artinya berbentuk apa? Kerajaan mulai. Kenapa kok bisa berbentuk kerajaan? Ya karena dari ayah ke anak. Tapi kalau kekhalifahan bukan dari ayah ke anak, enggak. Ya, makanya dinasti setelah khalifah yang 4 dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, ya dinasti yang lainnya kayak model Mamluk, ya, kemudian dinasti Ayyubiyah dan seterusnya sampai dengan terakhir adalah dinasti Utsmaniyah. Itu semua bentuknya adalah kerajaan. Ya, diturunkan dari anak ke dari bapak ke ayah. Dari bapak ke anak, astagfirullahaladzim, kebalik-balik ini. Udah ditelepon nih soalnya. Kebalik-balik, astagfirullah. Baik, seperti itu, ya. Dan kata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab beliau ya Syarah Aqidah Tahawiyah, setelah 4 khalifah tadi, masa selanjutnya adalah kepemimpinan ya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, yang dimana Muawiyah ini adalah merupakan raja yang terbaik bagi kaum muslimin. Ya. Baik, ini menurut Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah taala. Ya. Setelah 4 khalifah yang tadi, urutan berikutnya ya adalah 10 orang yang dijamin atau dipastikan masuk ke dalam surga. Siapa? 4 tadi yang sudah kita sebutkan, berarti tinggal berapa? Tinggal 6. Ya, yang kelima kita lanjut ya, maksud 4 kan tadi sudah. Kemudian yang kelima adalah yang 10 orang itu, yang kelima yang keenam adalah yang kelima astagfirullahaladzim, Thalhah bin Ubaidillah. Ya, Thalhah bin Ubaidillah. Ini yang kelima, ya. Yang keenam Az-Zubair bin Awwam, ya. Zubair bin Awwam. Yang ketujuh adalah Abdurrahman
bin Auf, ya, yang ketujuh Abdurrahman bin Auf. 8 Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'ad bin Waqqas, ya. Yang keberapa berarti? Yang ke-9 ya adalah Sa'id bin Zaid, ya, Sa'id bin Zaid. Dan yang ke-10 adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ya, Abu Ubaidah, ya, Ibnul Jarrah, ya. Masya Allah, ini rata-rata mereka ini pernah menjadi panglima, ya, pernah menjadi panglima perang rata-rata dari mereka, ya, Masya Allah. Nah, ini 10 orang, ya, 10 orang yang dipastikan masuk ke dalam surga sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi, ya, Rasulullah bersabda, Abu Bakrin fil jannah, ya, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, ila akhiril hadis. Lalu ikhwatal iman, Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, tadi beliau menyebutkan 4 khalifah disertai dengan gelarnya, ya. Abu Bakar disebut oleh Imam Al-Muzani dengan As-Siddiq, dan ini adalah gelar bagi Abu Bakar. Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq, Utsman bin Affan dengan sebutan Zunnurain, dan Ali bin Abi Thalib dengan sebutan Zulfadli Wattaqi, ya, Zulfadli Wattaqi, pemilik kemuliaan dan ketakwaan. Ini ada alasannya, ya, ada alasannya. Kenapa demikian? Kenapa Abu Bakar kok digelari dengan As-Siddiq? Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah, ya, yang memberi gelar tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Aisyah sebagai apa? Putrinya As-Siddiq. Berarti siapa maksudnya? Abu Bakar. Karena disebut langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang memberi gelar itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Maka yang dimaksud dengan As-Siddiq adalah orang yang membenarkan dan jujur dalam keimanannya, ya, orang yang membenarkan dan jujur dalam keimanannya. Adapun Umar bin Khattab, kenapa beliau disebut dengan gelarnya Al-Faruq, atau juga ada yang mengatakan selain Al-Faruq disebut juga dengan Qarnun min Hadid, ya, Qarnun min Hadid, pemimpin yang tegas. Pokoknya nggak ada yang berani sama Umar. Nggak ada yang berani sama Umar. Yang dimana beliau itu tegas dalam menerapkan hukuman, ya, atau menerapkan aturan Allah Ta'ala, dan beliau orang yang tidak peduli terhadap para pencela, ya. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, yang dimana Utsman bin Affan disebut gelarnya adalah Zunnurain, pemilik 2 cahaya. Kenapa demikian? Karena Utsman bin Affan menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma, ya. Ini kan kakak adik saudara, ya. Bukan berarti kemudian Utsman bin Affan mengumpulkan kakak sama adiknya sekaligus. Ini nggak boleh. Itu termasuk dari pernikahan yang dilarang. Nah, Utsman bin Affan ini menikahi Ruqayyah dulu. Ruqayyah meninggal dunia, barulah menikahi siapa? Ummu Kulsum. Ya, maka kalau antum pengen menikahi kakak beradik, gitu caranya. Masa nunggu meninggal dulu saja? Gimana lagi, ya? Masa nunggu cerai? Justru kalau nunggu cerai itu berabe urusannya, ya. Baik, lanjut biar nggak kemana-mana. Kemudian Imam Al-Muzani memberi gelar atau menyebut gelar Ali bin Abi Thalib sebagai pemilik kemuliaan dan ketakwaan. Dan ini adalah
sebutan yang dibenarkan, ya. Baik. Yang terakhir dalam pembahasan kita adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang memurnikan kecintaan kepada setiap para sahabat sesuai dengan kadarnya. Artinya tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Dan kita mencintai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya, tidak mengunggulkan salah satu di antara mereka terlebih dalam terlebih ketika masalah konflik di antara para sahabat. Kita mencintai Ali bin Abi Thalib dan kita juga mencintai Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, seperti itu. Sebagian ulama, di antaranya Abu Zur'ah radhiyallahu anhu rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya jumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 114.000. Jumlah sahabat ya 114.000. Ini menurut Abu Zur'ah. Kalau menurut Ar-Rafi'i, beliau mengatakan jumlahnya adalah 60.000. Ya. Terus kata Imam Asyuyuti, enggak ada yang bisa menghitung secara pasti jumlah sahabat beliau. Ini dia. Masya Allah. Ya. Baik. Maka seluruh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk kita cintai. Kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala berkaitan dengan masalah sahabat, ya. Nanti adapun urut-urutannya secara lengkap, ya, siapa-siapanya lagi begitu, itu akan kita dapatkan pada pembahasan kitab yang lain, ya. Di antaranya yang menyebutkan secara lengkap urutannya, maksudnya dimulai dengan khalifah yang 4, kemudian 10 orang yang masuk surga, ya, kemudian orang-orang yang ikut perang Badar dan seterusnya sampai ke bawah. Itu detail banget, ada kitabnya, ya. Yaitu syarah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Astagfirullah, kok lupa. Sampul kitabnya udah di depan kepala, udah di depan mata, tapi lupa judulnya. Astagfirullahaladzim. Ya. Syarah akidah Ibnu Abi Dawud. Ya. Anaknya Imam Abu Dawud. Jadi Imam Abu Dawud punya anak. Nah, anaknya ini beliau menulis akidah. Kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan, ya, dengan apik. Di situ ada urutan para sahabat dari 4 khalifah sampai ke bawah. Ya, begitu. Itu kapan-kapan kita baca. Ya, insyaallah taala. Demikian. Syukron atas partisipasi antum semua dan jangan kapok, ya. Meskipun sudah mau 8:30, ya. Masya Allah. Semoga lelahnya antum dalam mencari nafkah tadi siang, ya, dan juga lelahnya antum dalam menuntut ilmu malam hari ini, itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan buat antum dan juga buat keluarga. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada keistiqomahan yang kemudian kita berharap kepadanya agar kita diwafatkan di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka